tangkap saya, Pak. Tolong tangkap saya. Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Tolong tangkap saya, Pak. Saya ingin memberikan contoh kepada rekan-rekan koruptor saya bahwa tidak baik melarikan diri. Lebih baik kita duduk tenang di kursi pengadilan. Jika yang bersembunyi, bukankah tempat bersembunyi para koruptor yang paling baik justru di pengadilan? Kita nggak bakal diperlakukan macam maling ayam. Hah, duit siapa tuh? Ya, paling-paling sedikit basa-basi minta bagian hasil korupsi. Gak ada salahnya kan kita bagi-bagi hasil ke hakim, jaksa, dan polisi. Hitung-hitung itu zakat buat mereka. Toh itu juga bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Hah? Apa? Saya tak membantah. Itu urusan para pengacara saya. Untuk itu mereka dibayar. Membuat saya kelihatan tidak bersalah. Bu, apa ibu tidak membantah ibu seorang koruptor? Bu, berapa uang yang ibu korupsi? Bu, apa ibu tidak takut diancam? Tidak. Saya tidak seperti itu. Di sini saya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan bahwa koruptor macam saya tak lebih dari benang bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan, seperti pembangunan. Korupsi juga terjadi di segala bidang. Tenang saja, kami tidak menikmati hasil itu sendiri. Kami ikut menyumbang tempat ibadah, membantu korban bencana, menyantuni anak yatim, menyokong olahraga, iuran 17-an, banyak. Bu, bagaimana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi untuk menuntut para koruptor untuk dipenjara, Bu? Naif. Bila para mahasiswa terus menuntut para koruptor untuk dipenjara, nanti malah pusing, harus bikin banyak penjara. Karena 70% warga Republik ini pasti akan dipenjara. Ditambah, itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara. Pikirkan sajalah, jika kita membangun penjara untuk para koruptor, harganya akan jauh lebih tinggi dibandingkan subsidi BBM yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, hal itu kontraproduktif bagi keuangan negara. Lebih baik daripada uang itu dihambur-hamburkan, lebih baik kita bagikan secara adil dan merata. Kan itu namanya korupsi yang adil dan beradab sesuai Pancasila. Ya, agar terdengar lebih trendy, itu adalah prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai trias politika, bahwa dalam demokrasi mesti ada distribusi, kesamaan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, legislatif. Korupsi yang demokratis juga seperti itu. Antara eksekutif, yudikatif maupun legislatif akan mendapatkan keuntungan dan kesempatan yang sama. Korupsi itu ibarat lokomotif yang membawa gerbong-gerbong keuntungan yang dimana semua orang berebut ingin naik menikmati. Jadi memberantas korupsi itu sama saja dengan menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu yang berbahaya. Bisa membuat keonaran para demonstran bayaran. Ya, saya sebagai koruptor yang baik ya, tidak ingin itu terjadi tentu saja. Saya koruptor yang cinta damai. Tolong, jangan terlalu memojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggalang aksi besar-besaran. Coba pikirkan, jika semua koruptor di negeri ini melakukan aksi mogok satu hari saja, dari kantor kelurahan sampai istana negara pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, semua departemen kosong. Jangankan
untuk mengurus surat atau bikin KTP. Barangkali WC umum aja nggak ada yang mau ngurusin. Kalian akan pusing sendiri karena melihat betapa kuasanya kami. Karena kami ada di setiap sendi negeri ini. Lalu bagaimana kalian akan membahasnya, ha? Bagaimana? Kalian sama saja dengan mengamputasi tubuh sendiri. Indonesia, Indonesia. Jasya. Karena itulah, marilah kita hidup berdampingan dengan damai. Yang koruptor dan nggak koruptor, apa sih bedanya? MH Najib bilang, kesalahan adalah kebenaran yang tertunda. Maka yang nggak koruptor pun masalah kesempatan yang tertunda. Makanya, marilah kita belajar untuk menerima bahwa koruptor itu sudah menjadi hal yang biasa di negeri ini. Lihat, badan saya masih sehat, namun otak aja sih yang kurang waras. Tapi kadang saya aneh, kenapa aparat keamanan kita kok masih sungkan-sungkannya ya menangkap koruptor macam saya? Saya datang ya, mereka sembunyi. Barangkali mereka masih percaya bahwa saya adalah aset bangsa yang mesti dilindungi. Pak polisi, masih mau tangkap saya? Silakan, tapi sampaikan salam saya kepada para koruptor di seluruh Indonesia.